Awal Januari 2012, media massa di tanah air ramai-ramai memberitakan soal pengiriman 2 unit mobil bermerek Kiat SMK buatan siswa sekolah menengah Kejuruan Negeri 2 Surakarta. Bermula dari peristiwa itu, nama sosok ini pun melambung di kancah nasional lewat SMK. Setelahnya, ia melenggang ke Jakarta, menjadi gubernur, dan kemudian terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan inilah putar balik. Majalah Tempo edisi 15 Januari 2012 menerbitkan laporan berjudul "Dulu Benz Python, Kini SMK". Artikel itu menceritakan kisah wali kota Solo, Joko Widodo atau Jokowi yang menerima 2 unit mobil Kiat SMK. Peristiwa ini dianggap penting dan bersejarah, karena waktu itu SMK diklaim sebagai mobil buatan para siswa SMK bersama pemilik bengkel bernama Sukiyat. Jokowi lantas menggunakan SMK sebagai mobil dinasnya. Mimpi Indonesia memiliki mobil nasional muncul kembali. Jokowi menyatakan harapannya agar mobil ini jadi embrio mobil nasional. Penggunaan SMK sebagai kendaraan dinas oleh Jokowi bukannya tanpa kontroversi. Waktu itu, Jokowi sempat ditegur Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Bibit menyebut Jokowi sembrono membeli dan menggunakan SMK, karena mobil itu belum disertifikasi. Menjawab teguran tersebut, Jokowi mengatakan, ia memilih melunakkan aturan ketimbang menaruh SMK di garasi. Kalau mau melakukan terobosan, jangan normatif, nanti ditinggal waktu, kata Jokowi waktu itu. Pemberitaan soal SMK terus bergulir. Nama Jokowi kian populer. Apalagi, wali kota yang menjabat sejak 2005 itu dikenal sering membuat kebijakan merakyat dan humanis. Salah satu kebijakan itu adalah ketika Jokowi memindahkan hampir 1.000 pedagang kaki lima dari kawasan elit Banjarsari Solo ke pasar Kelitikan tanpa gejolak. Tempo sempat menulis kisah pemindahan pedagang itu dalam artikel berjudul Joko Widodo, Wali Kota Surakarta, Wali Kaki Lima di edisi 28 Desember 2008. 25 Maret 2012, majalah Tempo menerbitkan artikel berjudul Abang Disokong, Abang Didorong. Artikel ini bercerita tentang bagaimana Gubernur Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, mendekati Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, agar diusung dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Waktu itu, Fauzi Bowo atau Foke, yang sebetulnya sudah mendapat dukungan dari Partai Demokrat, meminta dukungan pula dari PDIP. Padahal, saat itu, partai berlogo banteng ini diam-diam sudah melakukan penjaringan kader untuk menjadi calon gubernur. Nama Jokowi masuk dalam daftar penjaringan itu. Usai kunjungan Fauzi Bowo itu, tanda-tanda koalisi PDIP dengan Demokrat dalam mengusung Fauzi Bowo di pemilihan Gubernur Jakarta sebetulnya menguat. Nama kader PDIP, Adang Ruhyatna, muncul sebagai calon wakil gubernur mendampingi Foke. Tapi tak sampai sepekan dari berita tadi, kabar mengejutkan muncul. Majalah Tempo menampilkan artikel berjudul Kandidat Luar Kamar. Artikel ini berisi kisah tentang bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba mengundang Jokowi ke Jakarta pada akhir pekan di akhir Maret 2012 untuk mengikuti rapat kerja daerah khusus. Di rapat itulah, Megawati mengumumkan Jokowi mendapatkan dukungan pengurus PDIP di Jakarta untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Sumber Tempo di PDIP bercerita, sebetulnya saat itu terjadi pertentangan di internal PDIP. Ada kubu Taufik Kemas yang mendukung Fauzi Bowo dan Adang Ruhyatna. Tapi ada juga kubu lain seperti Jarod Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Marwarar Sirait, dan Hasto Kristianto yang menginginkan Jokowi maju sebagai calon gubernur Jakarta. Rupanya, Megawati lebih sreg dengan Jokowi. Sebelum Megawati mengumumkan pilihannya mengusung Jokowi di pemilihan gubernur 2012, sebetulnya nama Jokowi sudah disebut-sebut di internal Partai Gerindra. Bahkan, pada 9 Februari 2012, atau 1 bulan sebelum Megawati mengumumkan mengusung Jokowi di Jakarta, Jokowi sebetulnya bertemu dengan politikus Golkar, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pertemuan ini berlangsung di rumah dinas Wali Kota Surakarta.
Di sana, Jokowi dan Ahok membicarakan peluang mereka berpasangan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pembicaraan itu muncul karena pada awal 2012, Jokowi mengaku pernah dihubungi oleh adik Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim meminta agar Jokowi maju di pemilihan gubernur Jakarta 2012. Usai pertemuan Jokowi dan Ahok di Surakarta, Prabowo memanggil Ahok ke Jakarta pada 24 Februari 2012. Pertemuan Ahok dengan Prabowo terjadi di Hotel Intercontinental Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya Ahok bertemu Prabowo secara langsung. Di sana Prabowo bilang bahwa ia akan mengusung Ahok sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Upaya memasangkan Jokowi dengan Ahok kemudian dipertegas dengan kunjungan Prabowo ke rumah Megawati pada 15 Maret 2012 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut sumber Tempo, dalam pertemuan empat mata itu, Prabowo menyatakan siap menanggung seluruh kebutuhan biaya jika Megawati setuju. Keputusan PDIP dan Gerindra mengusung Jokowi dan Ahok di Pilkada Jakarta diumumkan menjelang tenggat pendaftaran peserta pemilihan gubernur, tepatnya pada 19 Maret 2012. Sebelum mendaftarkan diri, Jokowi sempat mampir ke Pasar Tanah Abang. Di sana, dia membeli kemeja kotak-kotak berwarna merah hitam. Pada Tempo, Jokowi bercerita bahwa kemeja itu ia beli seharga 400.000 untuk 3 potong. Kemeja kotak-kotak itu lalu Jokowi serahkan kepada Ahok. Pada sore harinya, Prabowo mengantar langsung Jokowi dan Ahok mendaftar sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Rabu 11 Juli 2012. Hari pencoblosan Pilkada Jakarta. Ada 6 kandidat waktu itu. 9 hari setelah hari pencoblosan, tepatnya 20 Juli 2012, KPU mengumumkan hasil perhitungan suara. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ahok memperoleh 1,8 juta suara, atau 42,6%. Jokowi-Ahok mengungguli Fauzi Bowo Nahrawi Ramli yang memperoleh 1,4 juta suara, atau 34%. Karena tak ada pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, pertarungan pemilihan gubernur Jakarta pun berlanjut ke putaran kedua. 20 September 2012. Di putaran kedua ini, hanya pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli, serta Jokowi dan Ahok yang maju. Lagi-lagi, Jokowi unggul atas Fauzi Bowo. Perolehan suara Jokowi-Ahok mencapai 2,4 juta suara, atau 53,8%. Sementara, perolehan suara Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli terpaut tipis, yakni 2,1 juta suara, atau 46%. 15 Oktober 2012, Jokowi dan Ahok akhirnya resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. 2 bulan setelah dilantik, Jokowi melakukan sebuah aksi yang mungkin jadi ingatan banyak orang sampai sekarang. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada 26 Desember 2012, Jokowi yang memakai seragam Korpri masuk ke dalam gorong-gorong. Waktu itu Jokowi mengeluhkan banjir yang sulit surut akibat saluran air yang kecil. Popularitas Jokowi kian meroket. Bahkan pada 2013, atau 1 tahun menjelang pemilihan presiden 2014, berbagai jajak pendapat menyebut tingkat keterpilihan Jokowi selalu di atas 20%. Nama Jokowi pun mencuat jadi kandidat kuat calon presiden. Tingkat keterpilihan Jokowi dalam survei itu bahkan melampaui Megawati Soekarnoputri. Kamis malam 20 Maret 2014. Tepuk tangan membahana di rumah Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Malam itu Megawati mengumumkan Jokowi akan diusung partainya menjadi calon presiden dalam pemilihan umum 2014. Di acara itu pula, Megawati yang didampingi Puan Maharani meminta Jokowi bekerja keras menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jokowi juga diminta berkomitmen pada pluralisme, menghormati konstitusi dan Pancasila, serta mensejahterakan rakyat. Keesokan harinya, pengumuman lisan itu diresmikan lewat keputusan tertulis. Di surat itu tertulis, "Saya,
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberikan mandat kepada Saudara Insinyur Joko Widodo sebagai petugas partai untuk menjadi calon presiden. Pengumuman Megawati itu sebetulnya memantik konflik di internal PDIP. Pasalnya, ada kubu yang merasa calon presiden dari PDIP harus memiliki garis keturunan Soekarno. Pencalonan Jokowi pun akhirnya menggeser nama Puan Maharani, putri Megawati yang sempat digadang-gadang menjadi kandidat calon presiden dari PDIP. Tapi, konflik di internal partai tidak meruncing, karena usai pengumuman, Puan menyatakan legowo dengan keputusan ibunya. Di luar partai, konflik Megawati dengan Prabowo justru meruncing. Padahal, Megawati dan Prabowo berpasangan di pemilihan presiden 2009. Kemunculan Jokowi mengganggu rencana Prabowo untuk maju di pemilu 2014. Terlebih, setelah pemilihan gubernur Jakarta 2012, popularitas Prabowo sebagai kandidat calon presiden dalam sejumlah survei cukup tinggi. Tapi PDIP makin percaya diri mengusung Jokowi yang kemudian dipasangkan dengan Yusuf Kala. Prabowo yang diusung Gerindra pun maju bersama Hatta Rajasa. Penentuan pasangan bagi Jokowi dan Prabowo tak lepas dari sikut-sikutan partai politik lain yang ingin membangun koalisi. Namun, akhirnya pasangan Jokowi-Yusuf Kala maju didukung oleh PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Sementara, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa didukung oleh Golkar, PAN, PKS, P3, PBB, dan Demokrat. Kampanye pemilihan presiden 2014 berjalan panas dan sengit. Berkali-kali Prabowo dan Jokowi saling sindir. Salah satu ucapan Prabowo yang memanaskan suasana saat itu adalah soal presiden boneka yang dia ucapkan dalam kampanye di Sragen pada 16 Maret 2014. 5 hari kemudian, di Cianjur, Jokowi membalas dengan berkata bahwa ia adalah boneka rakyat dan tak mau membalas menjelekan pihak lain. Tibalah hari pemilihan presiden pada 9 Juli 2014. Hasil hitung cepat menunjukkan Jokowi unggul atas Prabowo. Hasil ini kemudian diperkuat dengan perhitungan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014. Jokowi dan Yusuf Kala berhasil memperoleh 70,9 juta suara, atau 53,1%. Sementara, Prabowo Hatta Rajasa mendapat suara 62,5 juta suara, atau hanya 46,8%. Penghitungan hasil pemungutan suara itu diwarnai klaim dari kubu Prabowo. Mereka menyatakan perolehan suara mereka lah yang lebih banyak. Kubu Prabowo kemudian melayangkan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2014. Namun, pada 21 Agustus 2014, Hakim MK memutuskan menolak secara keseluruhan gugatan kubu Prabowo itu. Jokowi dan Yusuf Kala pun ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Konflik Jokowi-Prabowo rupanya tak bertahan lama. Kisah mereka menjadi bukti jelas bahwa di dunia politik tidak pernah ada kawan maupun lawan abadi. Usai pemilu presiden 2019, di mana Jokowi kembali keluar sebagai pemenang, ia merangkul Prabowo untuk menjadi pembantunya. Hubungan mereka pun kian mesra, hingga pemilu 2024. Lalu, momen apa yang kamu ingat dari perjalanan 10 tahun Jokowi sebagai presiden? Tuliskan di kolom komentar.